saya Orsa Kintayu dari Prodi Pendidikan Islam Anak Syadini. Berikut saya akan tampilkan video konseling individu saya untuk memenuhi tugas akhir semester trauma healing. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, selamat masuk. Halo Najia, halo Kak. Gimana Najia? Dari mana? Nggak ada sih, habis jalan-jalan aja. Kesini sama siapa? Diantar sama temen. Oh, temennya di mana sekarang? Di bawah? Dia Pulang? di bawah. Oke. Halo Naji, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kenapa hari ini ada apa? Jadi gini Kak, saya mau berkonsultasi sama kakak dan mungkin sedikit meminta saran untuk masalah yang sedang saya alami. Jadi gini kan Kak, saya ini kan broken home. Nah, orang tua saya itu udah cerai sekitar pas saya masih SMP. Nah, saya ini ikut sama ibu saya. Ibu saya tuh udah lama jadi single parent, tapi sekarang udah nikah dan saya mempunyai adik. Awal mula keluarga saya dari sini tuh sebenarnya sih udah lama gitu, kayak ada permasalahan dikit, tapi sampai orang tua saya bercerai itu katanya sih dulu karena emang orang tua saya tuh nggak disetujuin gitu sama keluarga dari bapak saya. Jadi kayak dari kecil saya itu kayak kurang disukai gitu di sana. Jadi sekarang itu yang jadi permasalahannya itu ibu saya ini sering nyuruh saya gitu ke keluarga bapak saya, karena kan bapak saya itu orangnya tuh kayak pendiam gitu, sedangkan saya tuh kayak gini. Jadi saya tuh disuruh akrab gitu sama keluarga bapak saya, tapi saya tuh nggak mau karena kalau saya di sana itu saya sering merasa terkucilkan gitu. Jadi kayak obrolan saya sama keluarga bapak saya tuh kayak kurang nyambung gitu kan. Terus selama tinggal di ibu saya ini, ibu saya itu yang menghidupi saya dari semenjak bercerai, tapi bapak saya juga tetap kasih nafkah dulu sampai sekarang. Terus yang jadi masalah juga itu waktu ibu saya baru-baru nikah itu saya nggak suka lihat bapak baru saya tuh sama baru ibu saya gitu, dan sampai dia hamil. Sekarang saya udah punya adik, saya kayak merasa tersaingi gitu kan dulunya, karena udah lama gitu saya jadi anak tunggal. Terus pas ibu saya nikah itu saya tinggal sama budi saya dulu sebentar. Habis itu saya sempat dulu kayak ngediamin ibu saya gitu, karena saya nggak setuju kan kalau dia nikah. Saya mikirnya itu kalau dia nikah kayak dia udah lupa mungkin sama saya, dia nggak bakal ngurus-ngurus saya lagi kayak dulu sebelum dia nikah. Tapi ternyata seiring berjalan waktu ibu saya itu nggak berubah, dia malah tetap gitu ke saya, kayak nggak beda-bedain antara saya sama adik saya yang sekarang. Justru saya malah yang kayak ngebanding-bandingin perilaku ibu saya ke saya, bahkan ke adik saya gitu. Tapi ternyata itu kan hal yang biasa yang dilakukan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Terus ibu saya ini masih sering sih sampai sekarang nyuruh-nyuruh saya gitu tinggal sama bapak saya, karena bapak saya kan sendiri, jadi kayak nggak ada yang ngurus. Tapi saya tuh tetap nggak mau, karena itu udah saya kayak kurang serak gitu sama keluarga bapak saya, karena dari cerita-cerita yang ibu saya ceritain kalau dulu perlakuannya gini-gini tuh ke ibu saya, makanya saya jadi nggak suka gitu. Jadi menurut kakak gimana sih cara saya untuk merubah sikap saya biar biar saya kayak berdamai gitu dengan masalah keluarga saya yang sekarang dan bisa menjadi lebih baik buat kedepannya gitu. Jadi Naji itu lahir di keluarga broken home ya. Tapi dulu Naji pas dibesarin sama pas belum cerai orang tuanya itu bahagia apa gimana?
Ya atau bahagia sih tapi yang jadi masalahnya dulu itu kan pas orang tua saya belum bercerai itu kayak di almarhumah nenek saya kan emang nenek saya ini kayak kurang suka emang nggak suka gitu sama ibu saya jadi dia tuh memperlakukan saya sebagai cucu kayak dibeda-bedain gitu di antara cucu-cucunya yang kayak misalnya apa namanya sepupu saya dibeliin ini saya enggak gitu jadi itu yang bikin saya kayak nggak suka deh nggak mau akrab gitu. selama ini berarti Naji nggak tinggal sama neneknya ya? Maksudnya kayak nggak akrab-akrab banget gitu, cuma sekedar ya tahu sekedar aja. terakhir saya kumpul gitu sama keluarga bapak saya itu pas almarhumah nenek saya meninggal dan itu pun kayak di hari itu aja enggak yang sering gitu saya kesana setelah dia meninggal walaupun saya tahu bapak saya nggak ada teman tapi kayak saya itu ngerasanya kayak nggak cocok aja tinggal di lingkungan keluarga yang kayak gitu saya lebih nyaman di keluarga ibu saya. Hmm. Gimana sikap Bapak Naji ketika Naji dibeda-bedain sama nenek itu? Eh, Dulu kan bapak saya ini orangnya tuh kayak gimana ya dibilang kayak tanggap gitu kalau ada masalah gitu cepat itu enggak sih kayak ya udah sekedarnya aja gitu dia juga kan kerja nah yang sedangkan ibu saya yang stay sama saya di rumah gitu itu yang apa namanya yang tahu gitu nenek saya gitu nenek saya ini kayak bersikap baik gitu di depan bapak saya seolah nggak terjadi apa-apa tapi kalau bapak saya udah nggak ada itu dia kayak semena-mena gitu sama saya sama ibu saya. Oke. Berarti di sini Naji nggak suka banget ya sama keluarga dari Bapak ya? Bukan nggak suka banget sih tapi apa namanya ya kayak yang ngerasa nggak serak aja gitu karena kalau emang dari keluarga bapak saya itu keluarganya itu kayak gimana ya emang orang berada kan terus dia kayak sering nggak langsung kayak ngeremehin gitu misalnya kayak kemarin pas saya mau kuliah gitu kan pas dia tahu kayak oh syukur ya kayak dia gini omongannya itu saya nggak suka jadi dia kayak nggak serak aja bukan sih nggak suka banget gitu. Oke. Eh, Saya juga mau keluarnya kamu potong apa ah, Aku akan bertanya deh. Eh, jadi gimana kalau dari sikap ibu gimana? Mamanya gimana? Iya kalau dari sikap ibu saya sih dia netral aja sebenarnya kalau dari walaupun mereka baru cerai dulu dia kan nanya kamu mau ikut ibu atau bapak gitu kan tapi saya lebih milih ibu karena kan emang anak kan lebih dekat sama ibu jadi dari saya mereka bercerai itu saya tinggal sama ibu saya nah bapak saya itu tetap sih ke rumah ibu saya kayak ngasih uang ntar jemput sekolah kayak gitu itu selama saya sekolah. Terus apa namanya kalau ke rumah bapak saya itu kayak pas ada acara keluarga aja kayak lebaran gitu kalau ada yang sakit kayak gitu aja yang inisiatif saya sendiri tuh nggak pernah ada mau ke sana untuk tinggal di sana itu nggak pernah walaupun saya disuruh saya sampai berantem sama mama saya dulu karena itu saya kayak dipaksa kan jadi saya mikir oh mungkin mama ini bosen kayaknya apa namanya karena aku tinggal sama dia terus di bapakku nggak pernah gitu sampai saya pernah berantem gara-gara itu sama ibu saya. Hmm, Berarti walaupun Naji tumbuh besar di keluarga yang nggak utuh, tapi Naji tetap merasakan peran dari orang tua ya, merasakan peran dari ayah dan ibu gitu. Iya iya tetap karena apa namanya dari kedua orang tua saya maupun ibu sama ayah itu nggak pernah kayak apa namanya kurang kayak perhatian kasih sayang ataupun kayak apa namanya nafkah gitu mereka tuh tetap cuma keluarganya aja yang kayak udah terpisah gitu jadi saya tuh sering bingung misalnya kak saya harus gimana nih di keluarga saya di bapak saya gitu jadi kayak sedangkan saya kan anak tunggal dari dulu walaupun sekarang kan udah ada di saya tapi kan beda bapak jadi saya tuh kayak nggak bisa memposisikan diri untuk di keluarga di ibu saya sama di bapak saya.
Hmm, jadi Najdi setelah beberapa tahun ibu nikah lagi sama bapak baru yang sekarang. Terus sekarang punya adiknya terus berapa tahun? Hmm, hampir 2 tahun sih. Berarti bedanya 18 tahun ya sama adiknya. Iya, kurang lebih ya 18. Apa ketika orang tua dari ayah nggak suka sama Najdi ini, Najdi emang sampai sekarang emang sampai nggak suka banget sampai sekarang? Bukan sih nggak suka banget ya, tapi kayak gimana ya, kayak sebelum cerita yang saya dengar dari ibu saya kayak gimana dia perhatiin ibu saya dulu pas masih sama bapak saya, itu yang bikin saya nggak suka. Tapi bukan sih nggak suka banget, kayak nggak suka aja gitu. Hmm. Terus sekarang kan ibunya udah nikah nih gitu. Nah, Najdi sekarang tinggalnya di mana, sama ibu tetap? Ya sama ibu, sama suami barunya, sama adik saya yang sekarang. Gimana sikap ibunya terhadap kalian yang terpaut usianya itu kan agak jauh ya sekarang, terus tiba-tiba sekarang punya adik, udah ngerasain jadi anak tunggal, saya udah punya adik, gimana sekarang? Ya pas awal-awal itu sih saya nggak suka ya, kayak apalagi pas adik saya baru lahir gitu kan. Jadi mama saya tuh kayak lebih apa namanya, perhatian ke adik saya gitu kan. Tapi bapak saya yang baru ini lebih apa namanya, kayak saya tuh lebih nyambung gitu ngomong sama bapak baru saya daripada bapak kandung saya, karena emang bapak kandung saya tuh orangnya tuh pendiam. Kalau saya nggak ngomong kayak pak minta uang atau apa gitu, dia nggak ada inisiatif buat kayak ngajak ngajak ke saya sekedar ngobrol. Beda kalau sama bapak baru saya ini. Tapi kalau dari sikap ibu saya, antara saya sama adik saya, walaupun rentan usia kita udah jauh banget gitu, sikapnya tetap kayak saya, dikasih tetap perhatian, kasih sayang kayak gitu. Cuma ya itu aja yang sebenarnya kayak dia tuh selalu nyuruh nyuruh saya gitu, kayak sana ke keluarga bapakmu nginep ke apa ke, tapi saya nggak pernah mau. Dan keluarga dari bapak saya itu juga kayak nggak pernah, bukannya nggak pernah sih, jarang kayak sepupu sepupu saya gitu kan. Misalnya nih kayak kemarin ya saya lihat mereka nih lagi liburan gitu kan, di story gitu, padahal kan kita satu kontak satu follow ini itu, tapi mereka tuh kayak nggak pernah nganggap saya kayak keluarganya gitu. Bahkan sampai mereka bikin grup keluarga, tapi walaupun gitu mereka tuh kayak nggak pernah gitu kayak masukin saya di grup, ngajak-ngajak saya. Jadi ya udah kayak mereka mereka saya gitu, walaupun kita keluarga. Oh gitu ya, oke. Berarti mungkin yang bisa saya sarankan kali ini tuh kayak bagaimana Najdi mengelola emosi Najdi dulu di keluarga kan. Najdi nggak enggan kan untuk datang ke rumah orang tua atau keluarga dari ayah gitu. Mungkin Najdi hanya perlu mengelola emosi dulu, dimana kan Najdi dari kecil udah merasa pilih kasih, udah ngerasa udah dikucilkan dari kecil gitu. Jadi kayaknya sekarang membekas gitu rasanya. Jadi mungkin Najdi harus bisa mengelola emosi dulu. Ketika Najdi sudah bisa mengelola emosi, pasti nanti ke tahap selanjutnya di mana Najdi ingin membangun hubungan yang sehat dari saudara-saudaranya dulu, dari saudara sepupu-sepupu gitu. Nanti ke para orang tua ketika udah merasa begitu, mungkin Najdi akan merasa nyaman gitu. Karena Najdi itu kurang komunikasi dari keluarga yang orang tua yang cowok kan, dari keluarga bapak Najdi kurang komunikasi, jadi Najdi merasa dikucilkan, Najdi merasa nggak dianggap di keluarga tersebut. Begitu Najdi cuma bisa mengolah emosinya dulu, rasain emosinya. Bukan berarti emosinya itu harus diluapkan, bukan berarti emosinya itu harus dikeluarkan semuanya gitu. Anggap aja emosi itu untuk menyeimbangkan perasaan aja gitu. Nah, jadi nanti ketika udah merasakan pengelolaan emosi yang baik, nanti Najdi akan ngerasain kok gimana manfaatnya. Terus nanti bisa cari temen yang bisa dipercaya buat ceritain itu segala macemnya.
cerita yang seperti ini gitu. Najih bisa cari temen yang deket sama Najih, yang nggak mungkin bocorin masalah Najih gitu. Terus Najih bisa juga fokus untuk mengembangkan diri, dimana kan Najih ngerasa bahwa Najih itu dikucilkan, Najih itu nggak dianggap. Kalau misal Najih bisa mengembangkan diri, Najih bisa lebih dipandang oleh keluarga dari bapak, mungkin bisa juga dicoba. Oh jadi gitu ya kak. Iya. Saran gitu kak. Ya udah, besok saya coba terapin apa yang kakak bilang tadi, kayak saya harus bisa mengenali emosi saya dulu, terus coba buat bangun hubungan sehat dan mengembangkan diri, kayak jadi saya tuh kayak pede gitu kan kalau lagi di keluarga bapak saya. Iya. Kalau gitu makasih banget ya udah denger Iya. konsultasi dari saya, dan makasih juga sarannya, semoga bisa saya terapin. Iya.